Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin beserta seluruh tim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, abang, kakak, adik, semuanya, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya selalu dalam ridha, dalam ampunan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita mengkaji tentang hijrah finansial. Finansial diambil dari kata finance, keuangan. Pembahasan pertama kita adalah bagaimana harta dalam Islam. Menyikapi harta, manusia ini terbagi kepada dua kelompok. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita awali dari ekstrim kiri dulu. Ekstrim kiri menganggap harta adalah segala-galanya. Maka mereka dari pagi sampai petang, sampai pagi lagi mengumpulkan harta. Karena harta sumber kebahagiaan. Kalau tidak ada harta tidak bahagia. Mereka ini mazhabnya mazhab Qarun. Allah menyebut mereka dalam Al-Quran. Jama'a ma'law wa'addadah. Jama'a ngumpul. Addadah ngitung. Jadi nikmatnya dia itu adalah ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung. Cari terus. Ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan menganggap harta ini hanya akan menjadi sumber penderitaan. Maka kalau begitu supaya jangan menderita, jangan ada harta, jangan cari harta. Yang penting asal sudah makan cukup. Tidak perlu ada harta. Di mana posisi Islam? Di tengah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Islam itu selalu moderat, pertengahan. Islam tidak membiarkan orang mabuk dengan harta. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta. Alhaakumut takasur. Kamu disibukkan oleh harta. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk liang lahat, masuk kubur. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta lembah satu lagi, ya Allah. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Ayat hadis mencela harta. Mencela kelompok kiri. Tapi dalam kehidupan Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya jangan memahami ayat, memahami hadis, dilepaskan dari kehidupan Nabi dan sahabat. Kehidupan Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu adalah penafsiran dari ayat Al-Quran. Bagaimana sahabat Nabi? Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah tidak membawa apa-apa. Sebatang kara. Hartanya tinggal semua. Lalu kemudian dipersaudarakan Rasulullah SAW dengan pengusaha bisnismen dari kota Madinah. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Wahai Sa'ad, ini saudaramu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, ini saudaramu. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Setelah dipersaudarakan, lalu kemudian apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman bin Auf, rumahku banyak, ambil salah satunya, mana yang kau mau. Waktu itu Abdurrahman bin Auf sebatang kara, tak ada istrinya. Kebetulan Sa'ad bin Rabi' ini banyak istrinya. Mana yang kamu mau, kuceraikan, habis indahnya kau nikahi perempuan itu. Apa kata? Saking tertariknya Imam Al-Bukhari tentang kisah Abdurrahman bin Auf ditawari Sa'ad bin Rabi' rumah dan istri, maka dibuatlah satu bab dalam kitab Sahih Bukhari. Bab seorang sahabat menawarkan rumah dan istrinya. Lalu kemudian apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum. Tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah. Seandainya Islam itu tidak peduli kepada harta, maka tidak ada pasar. Justru Nabi datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah membuat pasar. Untuk menandingi pasar Yahudi yang penuh dengan riba, curang, bohong, tipu. Lokasi pasar Nabi itu, pasar Islam, pasar syariah itu,
pintu Babus Salam masuk Masjid Nabawi sekarang. Jadi nanti kalau kita berangkat umroh, masuk dari pintu Babus Salam menghadap ke arah kiblat sebelah kanan, disitulah lokasi pasar itu. Makanya ayat tentang sholat Jumat, idza qudiyatis shalah, idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah. Kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah datang ke masjid, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Karena mereka sibuk di pasar. Nabi Muhammad SAW tidak seperti tokoh agama Yahudi yang tinggal di kuil, tidak pernah ke pasar. Makanya mereka mengejek, Nabi kok jalan-jalan di pasar? Karena Nabi masuk ke kota pasar, kota Madinah, check and recheck. Nabi memeriksa pedagang-pedagang itu, dimasukkannya tangannya ke dalam. Ya sahibat ta'am, penjual makanan, ini kenapa yang kering di luar, yang basah di dalam? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau yang kelihatan basah, busuk, berjamur, nggak laku, jadi saya tutup dengan yang kering. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi itu yang kaya-kaya, Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Talhah yang memberikan tanahnya, Abu Dihdah yang memberikan kebunnya, Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan rumahnya, Abdurrahman bin Auf yang setelah hijrah ke Madinah itu bisnisnya luar biasa. Kehidupan sahabat ini menjadi tafsir penjelasan bagaimana menyikapi harta. Bahwa Islam itu jalan tengah. Dia tidak menyuruh meninggalkan harta. Dan Islam juga tidak membiarkan kita mabuk dibuat harta. Semut mati dalam tetesan madu. Seekor semut berjalan di ranting kayu. Lalu dia lihat ada setetes madu. Semut mulai memasukkan kakinya. Tiba-tiba tertarik oleh madu, dia tidak bisa keluar dan mati di dalam tetesan madu. Semut yang berikutnya datang berjejer menuju tetesan madu, satu pun tidak ada yang mengambil pelajaran. Akhirnya habis satu tetes madu itu dengan bangkai-bangkai semut. Begitulah lebih kurang orang yang mati karena hawa nafsu harta. Seekor nyamuk melekat di tubuh manusia. Dia hisap darah itu. Saking enaknya darah itu dihisap sampai tidak bisa terbang. Perutnya hampir pecah. Dipencet sama yang punya badan. Matilah kau semut. Matilah kau nyamuk. Begitulah bahayanya harta ini. Lalu bagaimana dalam Islam posisi harta? Dalam Islam sekarang kita kaji beberapa ibadah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Jadi kalau begitu orang Islam wajib punya harta banyak supaya sebelum mati bisa bangun masjid. 2. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, tempatnya seperti ini dalam surga. Bersama Nabi SAW. Siapa yang bisa duduk dekat dengan Nabi? Orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. 3. Idza matal insan, Sahih Muslim. Kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Siapa yang bisa memberikan wakaf tanah sedekah jariah? Kalau bukan orang kaya. Kalau begitu orang kaya yang dapat pahala mengalir. Berikutnya. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan harta orang lain, maka Allah mudahkan dia pada hari kiamat. Siapa yang bisa memudahkan orang yang terjerat hutang piutang? Siapa yang bisa menolong orang yang dalam kesulitan ekonomi? Kalau bukan orang berharta. Kalau begitu harta salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna mimma yalhaqul 5. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal orang beriman yang tetap mengalir sesudah dia mati. Apa di antaranya? Mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Dicetak Al-Quran 100.000 eksemplar. Dibaca surau langgar musola, negeri tertinggal, kampung terisolir, yatim, fakir, miskin, duafa, panti jompo. Siapa yang bisa mendapat amal jariah? Orang kaya.
Makanya doa keluar masjid itu, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Mau masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik, rahmati aku. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Karena doa itu korelasinya dengan ayat idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Dalam Islam, harta adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang hafal Quran, alim, pakar tafsir Quran, pagi petang siang malam ngajar Quran. Kita boleh ingin seperti dia. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta berlimpah, lalu dipakainya semuanya untuk bangun masjid, pondok pesantren, sekolah gratis, asrama, anak duafa, yatim, fakir miskin. Maka kita boleh ingin seperti dia. Ya Allah, kalau bisa aku kaya seperti dia, maka aku akan buat ini, buat ini, buat ini. Maka kata Nabi SAW, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang ini. Seandainya harta itu sesuatu yang dilarang dalam Islam, pastilah Nabi tidak membuat pasar di kota Madinah. Pastilah Nabi tidak ada peradaban harta. Hanya sekedar nilai-nilai sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati orang tua. Tapi tentang masalah harta dalam Islam, harta menjadi salah satu sumber amal soleh yang mengalir sampai hari kiamat. Kita di dunia paling lama 63 tahun ikut Nabi. Sedikit sekali yang 70-80 kata Nabi. Lalu di alam barzakh itu ada yang 100 tahun. Yang meninggal tahun 1900. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923. Berarti tahun depan 2023 sudah 100 tahun beliau almarhum di alam barzakh. Mengalir pahala-pahala semua dari panti asuhan, rumah sakit, panti jompo, anak yatim, duafa. Seluruh Indonesia, cabang-cabang luar negeri mengalir pahalanya. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai hari ini. Pondok pesantren, para alim, para ulama, para kiai, murid-murid, para santri, semua adalah harta yang mereka jadikan sebagai alat jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau kita lihat ada orang Islam keluar pagi, pulang petang, pulang pagi lagi cari harta, maka sesungguhnya apa bedanya dengan orang ateis tidak bertuhan? Cari harta juga. Orang Islam tuh gila harta juga. Itu buktinya dia mabuk dengan harta. Garis startnya sama, finishnya beda. Orang yang tidak bertuhan, dia cari harta untuk mengikuti hawa nafsunya. Nafsu makan, nafsu biologis, nafsu seksual, nafsu angku, nafsu sombong, nafsu merasa senang diperhatikan orang. Orang Islam kalau dia cari harta, dapat dia duit, maka dia ingin menyantuni anak yatim supaya dia tidak masuk dalam pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang membiarkan anak yatim kelaparan, tidak makan, menjerit tengah malam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak ada kepedulian untuk memberikan santunan kepada fakir miskin. Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, bisa dia tidur pulas lelap dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. La tazulu qadama 'abdin. Kaki manusia ini nanti akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar. Tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada payung, tidak ada kubah, tidak ada masjid, tidak ada bangunan. Lalu kemudian siapa yang akan mendapatkan naungan di sana? Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti akan bernaung di bawah sodakohnya. Itulah mengapa sodakoh itu, ibadah harta ini
di awal-awal ayat Al-Quran. Coba perhatikan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pertama Allah mengatakan jangan ragu dengan Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, langsung kalau kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, maka melalui 3. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu ayat mewakili 3 ibadah yang dilakukan setiap muslim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibadah hati. Iman ada di dalam hati. Wa yuqimunas shalah. Ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, kanan, kiri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak, zakat, wakaf, sedekah. Nanti ketika kita di padang mahsyar itu, kita akan ditanya pertanyaan besar. Pertanyaan besar itu ada 4. Satu di antara yang 4 itu adalah an malihi, hartanya. Pertanyaan tentang harta seperti tali yang punya 2 sisi, ada ujung, ada pangkal. Min aina iktasabahu, dapatnya dari mana? Dapatnya dari dagang, alhamdulillah. Dapatnya dari harta warisan, alhamdulillah. Dapatnya dari hadiah orang, alhamdulillah. Ada yang dapatnya dari tipu, na'udzubillah. Dapatnya dari ngutang, minjam, nggak dibayar, na'udzubillah. Dapatnya melalui curang timbangan, al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan, na'udzubillah. Dapatnya dari riba, na'udzubillah. Maka kita dikasih 2 jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan tipu, jalan bohong, jalan dusta, jalan curang, main timbangan, bohong-bohong, tipu-tipu. Wa taqwaha, jual beli, dagang, bisnis. Tinggal kita memilih, gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, gunakan pikiran, pakailah. Saya sudah hijrah Pak Ustadz. Dari tipu, dari bohong, dari riba kepada yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang disebut dengan hijrah finansial. Ada orang secara ibadahnya sudah hijrah. Dulu dia nyembah pohon kayu. Dulu dia nyari-nyari kubur-kubur di tengah-tengah hutan. Sekarang alhamdulillah dia sudah sholat. Itu namanya hijrah amal badan. Yuqimunas sholah. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini orang sudah sabar, dulu marah-marah. Itu sudah hijrah. Tapi itu baru hijrah hati. Ridho, qanaah, tawakal. Itu hijrah hati. Yang sebelumnya rajin baca berita, sekarang sudah baca Quran. Itu hijrah lisan. Yang kita maksud sekarang adalah hijrah finansial. Jadi banyak orang sudah sholat duha, sudah rajin tahajud malam. Tapi punglinya masih. Kenapa? Karena belum hijrah finansial. Ribanya masih. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam fisilmi kafah. Secara total, all out dari 3 aspek. Hatinya, yang sebelumnya hasad, menjadi orang yang baik hati. Yang sebelumnya takbur sombong, menjadi orang yang tawadhu. Yang sebelumnya orangnya pelit, bakhil, menjadi orang yang sakhi, sakhok, dermawan. Ini namanya hijrah hati. Lalu kemudian hijrah amal badan. Yang sebelumnya kaki melangkah ke diskotik, ke nightclub. Sekarang melangkahnya ke masjid. Tapi ada hijrah finansial. Yang sebelumnya masih berkutat dalam riba, tipu-tipu, bohong-bohong. Mana khasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang bohong. Untuk hanya mendapatkan sepotong dari dunia yang tak sampai setengah sayap nyamuk, maka apalah gunanya itu didapatkan. Makanya ancaman orang yang belum hijrah secara finansial itu, 1, dapat uang, uangnya dibelikan ke beras,
Berasnya masuk rice cooker jadi nasi. Disuapkan ke mulut dengan tangan kanan. Sudah hijrah. Dulu pakai tangan kiri. Sekarang sudah dengan tangan kanan. Sudah hijrah. Dulu makan-makan aja. Sekarang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sudah hijrah. Tapi ternyata uangnya dari riba. Uangnya dari curang timbangan. Uangnya dari pungli. Uangnya dari riswah sogok. Belum hijrah secara finansial. Lalu kemudian sepiring nasi tadi berubah jadi setetes darah. Darahnya masuk ke badan berubah jadi daging. Darah daging. Ayyuma lahmin, setiap darah daging di badan. Nabata min haramin, tumbuhnya dari barang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kenapa? Karena belum hijrah finansial. Tapi saya kan sudah zakat. Ini saya pakai untuk nyantuni anak yatim. Saya kan uang-uang haram ini saya bayarkan untuk sekolah, saya bangunkan masjid. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak nerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Allah tidak menerima yang tidak baik. Jadi banyak orang salah mikir. Setelah salah mikir, salah ngomong. Setelah salah ngomong, salah amal. Kalau ditelusuri, kenapa dia bisa salah amal? Sudah hijrah secara qalbu, sudah hijrah secara lisan, sudah hijrah secara amal badan, tapi finansial belum hijrah. Karena dia mikir sendiri, dia nggak nanya. Saya memang nipu-nipu Ustaz, tapi uang hasil tipuan saya itu saya keluarkan zakatnya, saya bangunkan ke pesantren, saya belikan ke beras. Nggak bisa. Islam ini dasarnya suci. Sebelum sholat, wudhu dulu. Sebelum masuk Islam, mandi dulu, mandi masuk Islam. Yang kotor-kotor tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha suci. Dia menerima hanya yang suci-suci saja. Suci secara lisan. Yang dulu sumpah serapah, caci maki, alhamdulillah sudah hobi zikir, tasbih, sholawat. Bagus. Tapi kalau hijrah finansialnya tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya kita sudah terjebak dalam jebakan yang kita sendiri yang membuatnya, karena tanpa pengetahuan hanya mikir nebak. Itu yang disindir Allah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat baik, padahal mereka belum berbuat baik. Nah, ini tentang sumber pendapatannya, income-nya. Sekarang kita bahas output-nya. Tali, ada pangkal, ada ujung. Dapatnya sudah bagus, jalan mendapatkannya sudah bagus. Sekarang menggunakannya. Beli mobil, beli rumah. Kebutuhan. Rumah itu kebutuhan pokok, sama dengan makan. Kendaraan juga begitu. Tapi kalau sampai berlebih, kulu makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, bersedekahlah. Min ghairi sarafin. Wala makhiratin. Tapi bukan untuk angku sombong. Untuk supaya dilihat orang hebat. Kan itu yang jadi sekarang. Harga jilbab berjuta-juta. Harga baju puluhan juta. Padahal orang melihatnya biasa saja. Orang yang melihat itu pun nggak ngerti berapa harga baju itu. Dia saja yang kegilaan sendiri dengan model, dengan fashion, korban iklan. Sementara berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, fakir miskin. Saya jalan-jalan ke mall, saya lihat baju di atas harga 2 juta, harga 1 juta. Di lantai bawah saya lihat ada diskon 100.000. 100.000 saya beli 5, saya pakai. Sama saja rasanya. Dan orang melihat kita pun biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya setan sedang bekerja. Ini pada perkara yang mubah. Membeli baju itu mubah. Bagaimana kalau digunakan untuk khamar, untuk nyabu, untuk zina,
untuk sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang halal saja pun kalau dia sampai jatuh kepada mubtabzir, perbuatannya namanya tabzir, orangnya mubazir. Kita selalu menyebut perbuatannya pun mubazir juga. Jangan mubazir, mubazir itu orangnya. Perbuatannya tabzir, tapi terserahlah karena udah biasa umum mubazir jadi perbuatan. Orangnya mubazir, boros, lebih dari semestinya. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah sikap dia terhadap sesuatu yang tidak penting. Mengumpulkan barang-barang yang tidak penting, sementara itu kalau diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, banyak sekali manfaatnya, menjadi amal jariah, menyenangkan umat Muhammad SAW, memudahkan urusan orang. Jadi hijrah finansial adalah bagian dari hijrah terpenting, karena semua kehidupan ini dengan finansial. Semua ibadah kita itu dengan finansial, dengan keuangan. Salat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat dengan kain. Kain dari kapas dipintal jadi benang. Benang ditenun jadi kain. Kain dijahit jadi pakaian. Beli uang. Nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Puasa. Puasa itu ada sahurnya. Sahur itu makanan. Makanannya dari beras. Berasnya dari padi. Padi ditanam, dijual. Uang. Zakat. Seandainya Islam tidak mementingkan finansial, tidak ada zakat. Siapa yang kambingnya 40, zakatnya 1. Siapa yang ontanya 5, zakatnya 1 kambing. Siapa yang hartanya emasnya 20 keping, 85 gram, maka keluarkan 2,5%. Untuk apa dibahas itu kalau harta haram dalam Islam? Itu menunjukkan bahwa ada finansial dalam rukun. Rukun keimanan orang beriman itu ada finansialnya di dalam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji lagi. Ada transportasi pesawat, ada akomodasi hotel bintang 5, ada konsumsi makanan 3 kali sehari. Ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga. Belum lagi ibadah kurban, akikah. Ketika orang menikah, kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing, uang lagi. Setelah itu punya anak, maka kata Nabi, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Akikah 2 ekor kambing anak laki-laki, 1 ekor kambing anak perempuan menurut mazhab Syafi'i, uang lagi. Setelah anak ini besar disekolahkan, kita tak sanggup mendidiknya. Berapa biaya uang bulanannya, uang asramanya kalau dia di pesantren, boarding school, full day. Lalu kemudian setelah dia bekerja menikahkan anak, walimah. Maka ini semua adalah uang. Dan Islam tidak menyuruh kita meninggalkan uang, meninggalkan harta, meninggalkan dunia. Islam hanya mengajarkan kita jangan larut tenggelam dalam dunia. Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang nanti kita petik hasilnya di akhirat. Jadi sekarang kita berdarah-darah, berkeringat-keringat, bersusah-susah. Itu sebenarnya adalah persiapan 2 alam berikutnya. Alam yang akan kita jalani nanti, alam barzakh dengan alam akhirat. Alam barzakh itu cara menolongnya dengan harta. Makanya orang-orang yang sudah mati itu kalau ditanya, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Kata mayat, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah walaupun sebentar saja. Kalau ku kasih kau hidup sebentar mau buat apa? Kata mayat-mayat itu, fa'as-saddaqa, saya mau sedekah harta. Dia tak mengatakan saya mau sabar, amal hati. Dia tidak mengatakan saya mau baca Quran, amal lisan. Dia tak mengatakan saya mau sholat sunat, amal badan. Tapi yang dia pilih adalah fa'as-saddaqa, amal harta, finansial. Kalau selamat kita dalam 3 ini, yu'minuna bil ghaib, amal hatinya bersih, wa yuqimuna shalah, amal badannya bersih, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia amal finance, amal hartanya, income-nya jelas, output-nya pun jelas. Masuknya jelas dari mana halal pintunya, keluarnya pun juga untuk yang baik-baik semua. Dia cuman hanya sekedar numpang lewat saja sebentar.
numpang lewat di rekening kita, numpang lewat di dompet kita, numpang lewat di kantong kita, habis itu masuk ke perut anak yatim, fakir miskin, doa apa, masjid, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada juga uang itu yang numpang lewat juga di kita. Numpang lewat, habis itu dia masuk ke rekening prostitusi, masuk ke tempat judi online, masuk ke dalam perbuatan lagau sia-sia. Dua-duanya cuma numpang lewat. Tapi ada satu yang numpang lewatnya dapat pahala, ada satu lagi yang numpang lewatnya justru menjadi azab, dosa jariah. Bukan amal jariah, dosa jariah. Ini uang yang dititipkan Allah dipakai untuk sesuatu perbuatan maksiat, orang lain terinspirasi lalu mereka ambil. Nauzubillah. Nah, ini sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini tentang hijrah finansial keuangan. Saya sudah bahaskan saya ringkaskan ke 5 poin. Poin yang pertama, bahwa kedudukan harta dalam Islam pertengahan moderat antara ekstrim kanan dan kiri. Yang kedua, bahwa amal-amal yang utama, mau booking tempat, mau dekat Nabi, mau dapat amal jariah, itu dengan harta. Poin yang ketiga, harta dalam Islam itu dilihat dari 2 sisi. Pemasukannya, income-nya, inputnya dengan outputnya kemana. Pembahasan yang keempat, bahwa dalam Islam harta itu 1/3 dari total ibadah. Karena ibadah dibagi kepada ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta. Setelah itu poin yang terakhir yang kelima, ke depan ada perubahan setelah kita mengkaji, karena tujuan dari ngaji itu adalah bagaimana langkah ke depan lebih baik daripada yang sebelumnya. Man kana yaumuhu khairun min amsihi, lebih baik dari kemarin fahuwa rabih. Itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang sudah jam 8.48 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kita, Bang Alvin Firdaus, sebagai pengantar dialog hijrah finansial pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak banget ilmu yang kita peroleh malam hari ini bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Artinya memang harta itu harus sesuai dengan syariat, mulai dari cara mendapatkannya, tata kelolanya, juga cara mendistribusikannya, Ustaz ya. Nah, saya menarik pergi ke pasar. Bahwa beliau pernah jalan-jalan ke pasar, kemudian menyeru begitu, jangan masuk ke pasar ini para pedagang yang tidak tahu fikih muamalah. Artinya itu menunjukkan betapa pentingnya orang-orang yang berada di pasar itu mengerti tentang ilmu muamalah. Artinya memang ini nanti konsekuensinya terhadap ini, Ustaz ya, terhadap makanan yang kita makan gitu. Makanan itu harus halal, tidak boleh ada yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan yang haram. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Ustaz, konsekuensi atau misalkan kenapa sih betapa pentingnya makanan halal itu kepada umat muslim? Apa yang akan terjadi supaya ini menjadi warning besar buat kita, Ustaz, supaya kita menjauhkan harta kita, menjauhkan makanan-makanan kita dari hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam, tidak dihalalkan, diharamkan gitu. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad dakwah, maka doamu dikabulkan Allah. Makanan haram menghalangi doa. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan, rajulun, ada seseorang, as'as, rambutnya kusut berdebu, akbar, ditutupi debu karena dia takut sisiran. Kalau dia nyisir rambutnya gugur, nanti dia bayar denda. Ternyata dia sedang ihram dalam ibadah yang suci, di tanah suci. Dia angkat tangannya ke langit berdoa, ya Rab, kabulkan doaku. Doanya tidak dikabulkan Allah, sebabnya 4. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia pernah dikasih makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? 2. Makanan haram
berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung menyembur darah naik ke otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan lisan. Otak, pusat segalanya di otak. Maka dalam Quran dikatakan, nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khotiatin, pelaku kejahatan. Kenapa otak yang jahat? Yang melakukan kejahatan kan tangan. Yang melakukan kejahatan kan tangan. Kenapa disebut otak? Karena otak memerintahkan tangan. Jadi kasihan sekali anak-anak kita yang lugu, yang hijau, yang bersih, dikotori oleh orang tuanya gara-gara dikasih makan haram. Lalu kemudian makanan yang masuk ke badan kita dikunyah oleh mulut, masuk diproses, sebagian jadi sampah, sebagian lagi jadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia bahannya dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Kalau kita sudah tidur on time, tepat waktu, tidak terbangun di tengah malam, Allah tidak mengizinkan kita dapat nikmat munajat di tengah malam. Allah tidak izinkan kita merasakan manisnya ibadah. Manisnya teh kita dapat rasa. Manisnya punya baju baru, Allah izinkan. Tapi ada yang lebih manis daripada semua adalah manisnya munajat, sujud. Kita tidak dapatkan itu. Kenapa? Karena makan haram. Wali-wali Allah itu sangat takut untuk dapat kena yang haram. Ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham, di antara karomahnya, bisa dia sholat maghribnya di Makkah, sholat isyaknya di Madinah. Padahal zaman sekarang pun naik mobil 5 jam baru sampai. Zaman dulu dia bisa. Kenapa? Kemuliaan diberikan Allah. Kalau Nabi mukjizat, kalau wali karamah. Satu hari dia tidak bisa melakukan itu. Kok nggak bisa? Dia heran. Kenapa ini kok nggak bisa? Sholat cukup, zikir cukup, sholawat cukup. Ternyata hari itu dia beli kurma 1 tumpuk. Kurmanya bukan per kilo, per tumpuk. Biasanya kurma itu ditumpuk 7 butir. Kebetulan kurma yang dia beli itu 8. Hanya karena kesilapan sedikit. Bukan salah dia. Itu disebut dengan syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma, di antara yang halal dan haram, umurun mustabihat, yang samar-samar. Mestinya dia nanya dulu. Ini kan biasanya 1 tumpuk 7. Hari ini kok 8. Ini bonus ya. Hanya gara-gara lupa menanyakan itu, dibawa pulang, dimakan, tercabut karomah seorang wali. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Suatu ketika mati lampu di tengah malam. Perempuan ini kerjanya menenun kain. Dia ambil benang, dia tenun. Dia menenun kain itu ketika pasukan tentara jaga malam bawa lampu. Jadi lampu itu lewat di depan rumahnya, pas lampu itu lewat dia tenun. Setelah lampu itu hilang berhenti. Nanti orang ronda lewat, pasukan tentara ronda di kota, dia tenun lagi. Setelah lewat dia berhenti lagi. Dia datang menjumpai Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali meninggal tahun 241. Assalamualaikum Imam Ahmad bin Hambal. Waalaikumsalam. Kerja saya nenun kain. Tapi saya nenunnya malam. Malamnya saya pakai lampu tentara ronda. Apa hukum kain ini kalau saya jual? Apakah halal? Imam Ahmad bin Hambal menangis. Kamu siapa? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Saya adiknya Imam Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi salah satu wali Allah SWT. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ternyata masih ada kebaikan yang luar biasa keluar dari keluarga dari rumah Bishri Al-Hafi. Sampai lampu, cahaya lampu. Kalau cahaya lampu tentara yang ronda lewat, itu nggak ada rugi sama sekali. Nggak ada merugikan dia. Orang sekarang bukan cahaya lampunya dia ambil sekalian dan nggak ada peduli sama sekali. Cahaya hanya sekedar cahaya lampu. Begitulah mereka takutnya. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, tegak berdiri di tengah panas. Sementara ada pohon kayu. Imam Hanafi, ya, itu kan ada pohon kayu. Kenapa kamu nggak berlindung di bawah pohon kayu itu? Kata Imam Hanafi, orang yang punya pohon kayu ini, dia ada ngutang ke saya. Dia minjam uang saya.
Kalau saya berlindung di bawah pohon kayunya, berarti saya ngambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau minjam ada manfaatnya, berarti riba. Imam Hanafi tidak mau merusak dirinya. Padahal kalau kita bernaung di bawah pohon kayu, yang punya pohon kayu kan nggak rugi sedikit pun, nggak ada yang terganggu. Tapi Imam Hanafi tidak mau. Dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang kelihatannya bagi orang yang awam itu sesuatu ya biasa aja, apa salahnya. Tapi bagi orang yang dekat diri kepada Allah, dia amat sangat takut menjaga itu, apalagi masalah makanan. 3 hari yang lalu saya tausiah di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Ciawi. Ustadz Abdul Somad pas lagi makan, Ustadz Abdul Somad jangan ragu, ini kambing, ini ayam, ini disembelih oleh ustadz-ustadz kita. Di sini ayam sama kambingnya tidak dibeli di pasar. Kenapa gitu, Kiai? Karena kita nggak tahu yang motong siapa. Jangan-jangan ayamnya nggak dipotong. Ini kalau nggak dipotong dengan baik, berpengaruh ke anak-anak kita. Nanti berpengaruh pada hafalannya, tingkah lakunya, akhlaknya, tindak tanduknya. Jadi di zaman sekarang ini masih ada yang menjaga makanan ini. Demikian Bang Alvin. Masya Allah. Barakallahu. Lanjut sebelum saya alihkan ke para jamaah yang di Zoom. Saya ingin bertanya satu lagi Ustaz ya. Terkait Al-Baqarah 275 itu kan mempersiapkan kepada kita bahwa riba itu haram. Nah, di era modern ini Ustaz, ada satu praktik yang mungkin ini sudah terlalu melekat dalam kehidupan kita, yaitu soal kredit Ustaz ya. Kredit itu mulai dari barang yang mahal sampai dengan barang perintilan kecil-kecil, panci pun ada kreditnya Ustaz ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari itu? Apakah memang ada kredit yang itu dihalalkan Ustaz? Seperti apa Ustaz? Ya. Ya Ustadz, harganya berapa? Harganya 20 juta. Aduh, kalau saya cicil boleh? Boleh. Maka saya cicillah selama 1 tahun. Maka membeli dengan cara cicil selama 1 tahun 12 bulan itu, yang kita sebut dengan kredit itu, boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya di zaman Nabi, sahabat Nabi membeli budak hamba sahaya namanya Barirah. Dicicil selama 9 tahun. Setiap 1 tahunnya dibayarkan sekian dirham. Saya sudah tulis. Buka handphone, tulis di Google, Somad Morocco spasi kredit. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Tentang masalah membeli barang dengan cara cicil dengan batas waktu tertentu. Yang jadi masalah itu begini. Nah, ini baru muncul masalah. Ya. Saya mau beli motor Bang Alvin secara kredit. Ya. Lalu kemudian datang pihak ketiga. Pihak ketiga menawarkan uang. Sebenarnya dibeli secara cash kepada Bang Alvin. Pihak ketiga inilah yang membeli secara cash. Dan saya membayar ke dia. Jadi akad saya adalah uang dengan uang. Uang dengan uang berlebih riba, haram. Uang dengan barang tidak haram. Kalau saya langsung ke Bang Alvin membeli barang, saya punya uang, Bang Alvin punya barang, saya beli cicil, maka tidak riba. Dia menjadi riba ketika muncul orang ketiga yang memberikan pinjaman uang, akadnya menjadi uang dengan uang. Maka meminjam uang dengan uang, membayar dengan uang berlebih, itulah disebabkan riba. Demikian Bang Alvin.
Masya Allah. Artinya kalau kita mencicil sesuai dengan nominal awalnya itu halal, Ustaz ya? Jam dulu, Ustadz, kita baca sama-sama ya. Google. Oke. Bagi yang bisa membuka handphone. Mana Google? SOMADMOROCCO kredit. Enter. Langsung dapat di atas. Ini saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. 12 tahun yang lalu. Sekarang kita baca. Tidak terbuka. Saya screen di itu, Ustaz. Di sini. Nah, saya baca. Ini Ustaz ya? Mana dia? Kalau bisa ditampilkan kita baca sama-sama. Sudah tampilkan, Ustaz. Ini bukan? Tengok Ilham mana? Ya, coba tengok yang tulisan kredit. Pertanyaan nomor 74 bisa ditampilkan. Pertanyaan nomor 74, mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli harganya bertambah. Jika harga kontan 15.000 rial, ini kasusnya di Saudi Arabia, dijual dengan harga lebih itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Jawabannya, jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh. Jika waktunya dan tambahannya diketahui, berapa tambahannya dan kapan lunasnya. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo, jangka waktunya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa barirah itu hamba sahaya, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tidak ada riba dan jahalah. Maka boleh. Sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya. Sumbernya dari mana? Majmu' Fatawa bin Baz. Kenapa Ustaz ambil dari bin Baz? Kenapa tidak dari Saudi Arabia? Karena orang yang banyak melarang diambil dari Saudi Arabia. Ini bin Baz, muftinya Saudi Arabia. Juz 17 halaman 196. Munculnya riba ketika transaksinya tak langsung. Datang finance. Si finance lah yang merusak. Begitu Bang Alvin. Masya Allah. Salah bersama kalian punya semuanya. Kita lanjut ke penanya yang ada di Zoom. Saya akan pilih beberapa di Zoom ya, kurang lebih. Ini masih ada setengah jam, kita akan berdiskusi langsung, bertanya langsung pada Tuan Guru. Penanya pertama, saya coba turunkan dulu raise hand-nya. Penanya pertama, saya buka chat kolom komentar ya, biar kawan-kawan bisa bertanya juga di kolom komentar. Pertanyaannya menarik, akan saya ambil. Oke. Sebentar, Fanny ngoperatornya sendiri. Ya, silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Saya mulai dari Ikhwan dulu ya. Dari Ikhwan. Mas Ahmad Ba'iyatur dari Kaltara. Pastikan bijak, pertanyaannya nyambung dengan tema kita malam hari ini. Silakan, ya, baik. Mas. Saya ingin bertanya tentang hijrah finansial yang tadi, Ustaz. Nah, katanya kalau kita mau beribadah itu harus ada kayak misalkan biaya kan. Misalkan kalau kita mau beribadah yang lebih nyaman itu dengan menggunakan pakaian yang halal. Kalau kita mau pergi ke tempat yang halal, menuntut ilmu dengan kendaraan yang halal. Kalau kita mau bersedekah, kita menggunakan uang yang halal. Bahkan kalau kita mau naik haji, itu menggunakan uang yang halal. Nah, pertanyaan saya, apakah Islam itu, apakah Allah itu menciptakan surga hanya untuk orang-orang yang beruang? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan itu ketika
ingin baik, maka kita harus menggunakan barang-barang yang halal. Tentu barang-barang yang halal ini berasal dari uang-uang yang baik juga. Nah, kemudian itu pertanyaan pertama saya, apakah surga itu diciptakan hanya untuk orang yang beruang? Bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Nah, pertanyaan kedua saya, mohon maaf, terkait dengan barang yang haram tadi, bagaimana jika ada pakaian yang haram yang sudah, misalkan kita sudah ambil beberapa tahun yang lalu, tapi kita masih ingat, lalu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan barang itu? Apakah kita sedekahkan atau kita kembalikan ke orang yang pernah kita curi barangnya? Terima kasih, Ustaz. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib. In asobat husarra, kalau dia kaya, syakar, dia bersyukur. Syukurnya orang kaya, sedekah, pergi haji, bangun masjid, masuk surga dengan harta. In asobat hudarra, kalau dia susah, melarat, bagaimana caranya? Sabar. Masuk surganya dengan sabar. Makanya pintu surga itu ada pintunya namanya babus sodakoh untuk yang kaya-kaya. Tapi ada pintu surga itu namanya babul jihad. Orang yang mati fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Nahan amarah itu nggak pakai duit. Maka sesuaikanlah kadar kita masing-masing. Yang jadi masalah itu orang mematok pintu surga, pintu cuma satu. Hanya haji saja. Akhirnya dia ngutang. Akhirnya dia memaksakan diri. Padahal Allah tidak mewajibkan. Jangan batasi kebaikan hanya dari satu pintu. Kalau kau kaya, pakailah hartamu menuju surga Allah. Kalau tidak kaya, pakai ilmu. Kalau tidak berilmu, pakai sabarmu. Begitu memahami Islam. Nah, yang kedua, pernah mencuri. Lalu kemudian setelah bertaubat, bagaimana dengan barang yang dicuri ini? Bertaubat kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, memperbaiki. Adapun kepada manusia, minta maaf kalau terkait dengan harga diri. Kalau terkait dengan harta benda, materi, maka mesti dibayar. Dalilnya, dalil Nabi naik ke atas mimbar. Kata Nabi, man kuntu jalatu lahu zohran fahadha zohri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ini pundakku, silakan balas. Nabi naik ke atas mimbar itu hari Rabu. Meninggalnya hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, tersinggung, sakit hati, haza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Yang ketiga, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Sahabat berdiri. Nabi tidak mau makan haram. Nabi tidak mau menghadap Allah bawa utang. Kata Nabi, idfa'lahu ya fadal. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, idfa' ya fadal. Fadal tolong bayarkan. Itu dalil barang orang yang ada pada kita mesti kita balikkan. Setelah Nabi meninggal, baju besinya hilang. Setelah Nabi meninggal, baju besinya hilang. Lalu kemudian dicari, baju besinya dipegang orang Yahudi. Orang Yahudi itu ditanya, kok bisa ada baju besi Nabi di tanganmu? Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin bisalathina so'an min tamrin. Nabi meminjam 30 so'. 1 so' 3 kilo. 30 kilo kali 30 so' kali 3, 90 kilogram gandum Nabi pinjam ke orang Yahudi. Dibayarkan oleh sahabat. Padahal tidak Islam. Kalau kita punya sangkutan-sangkutan, pernah meminjam belum pulang, pernah mencuri, minta maaf, balikkan, taubat nasuha bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dijawab Mas ya. Baik, saya lanjut langsung ke kolom komentar. Pertanyaannya, kalau saya simpulkan ini mengerucut kepada satu pertanyaan sebetulnya. Bagaimana jika kita sudah
terlanjur terjebak terhadap riba ini Ustaz. Seperti misalnya kita terlanjur pakai deposito, kita terlanjur kredit KPR, dan macam-macam. Minta nasihatnya Ustaz, bagaimana untuk kita-kita yang sudah terlanjur di situ. Apalagi uang untuk melunasinya. Assalamualaikum bank konvensional, ini saya kalau mau bom ini berapa lagi? Kata orang konvensional 100 juta lagi Pak. 100 ini kalau saya masukkan lunas. Lunas. Carilah barang yang bisa dijual. Ada ini Ustadz. Jangan menjual rumah, karena rumah pokok. Ada barang yang bisa dijual. Harganya 100. Tutupkanlah ke situ. Tapi kalau tak ada sama sekali, maka selesaikanlah sampai habis, jangan diulang lagi. Cuman itu sajalah cara lagi. Kalau ada yang bisa aset dijual untuk menutupinya, tutuplah. Kalau tidak bisa karena udah tak mungkin kita balikkan dan lain sebagainya, maka selesaikanlah itu. Habis itu jangan diulang lagi, karena kita sudah hijrah secara finansial, hijrah ekonomi, hijrah harta. Bukan sekedar hijrah hati dan hijrah badan serta hijrah lisan. Hijrah hati, hijrah badan, hijrah lisan, hijrah harta. Demikian Bang Alvin. Baik, nah ini saya ambil lagi dari kolom komentar, pertanyaannya menarik juga. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya bagaimana hukum dropshipper pada bisnis online di e-commerce. Dropshipper itu semacam gini loh Ustaz, kalau misalkan kita tuh pihak ketiga yang memasarkan barang orang lain, tapi barangnya tuh nggak kita drop ke kita gitu loh. Kita hanya memasarkan, bisa tanpa izin dan bisa nggak izin gitu. Bisa izin, bisa nggak izin. Hebatnya syariat Islam, dia tidak terjebak pada zaman. Mau pakai e-commerce, mau pakai apapun, mau pakai pesawat, mau naik onta, dia tidak mempengaruhi akad. Selama dalam jual beli itu selamat dari 3, tidak ada gharar, ketidakpastian, gambling, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada ghish, tipu, tidak ada tipu, tidak ada gambling, tidak ada aniaya, maka akad itu sah. Makanya e-commerce yang cukup syarat ketentuan berlaku, jual belinya sah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur gambling, ada unsur tipu, ada unsur bohong, maka jual belinya rusak. Tidak sah, batal. Jadi Islam tidak terjebak pada istilah. Urutkan proses dari awal sampai akhir. Adakah satu di antara 3 ini di dalamnya? Setelah diteliti, tidak ada ghish, tak ada tipu, tidak ada gharar, gambling, tidak ada zulm, aniaya, maka jual belinya sah. Selama ada 3-tiganya atau salah satu dari ketiganya, maka jangan teruskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, saya langsung pilih penanya untuk bertanya langsung. Sekarang ganti ke Ahwat. Yang belum pernah ya. Silakan Raisen. Ibu Bahria Indri dari Jakarta. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya. Apakah hukumnya memberi makan keluarga dengan uang hasil berhutang, baik berhutang dari orang terdekat atau berhutang dari pinjaman online atau bank? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang dijelaskan dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu halaman full. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, bidainin ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat satu orang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, jangan sampai dia tidak mau menuliskan sebagaimana yang sudah diajarkan Allah.
Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah disaksikan 2 orang saksi. Illam yakuna rajulaini farajulun, kalau tak ada 2 orang laki-laki maka 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahumal ukhra. Kalau yang satu lupa akan diingatkan oleh yang lain. Ila akhiril ayah, sampai habis dan seterusnya. Begitulah hebatnya pinjam meminjam dalam Islam. Kalau dia berhutang karena tidak sanggup, lalu kemudian dia pakai itu untuk memberikan makan anak istrinya, maka hukumnya mubah. Nanti kalau dia mampu dia bayar. Kalau dia pinjam uang itu uang riba berbunga, maka hukumnya haram. Tapi pilihannya 2. Kalau tidak minjam, mati. Maka tidak boleh pilih mati. Dalilnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh kamu memilih mati. Akhafud dararain, memilih mudarat teringan. Pertama pinjam riba, yang kedua mati. Maka mudarat teringanannya adalah pinjam riba. Tapi kalau barang yang dijual ada, atau tabungan sedikit masih ada, lalu dia mau menyelamatkan aset ini, dia kasih anak istrinya makan riba, maka dia sudah menjerumuskan dalam perbuatan haram. Na'udzubillah. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, supaya lebih efektif saya ambil di ini saja ya. Abang Kakak silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat. Sampaikan dengan jelas begitu ya. Saya izin langsung membacakan saja biar lebih efektif waktunya. Saya ambil dari kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mensucikan tubuh kita ketika sudah masuk makanan yang haram? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tubuh kita sudah bersih dan doa kita sudah diterima Allah? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang berbuat dosa, summa yatatahhar, lalu kemudian dia bersuci mandi, tak bisa mandi berwudu, tak bisa berwudu tayamum. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Kita tak tahu berapa kilo yang haram, berapa yang mau dibakar api neraka, maka kita minta ampun kepada Allah. Ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari dosa. Kamala zambalah, sebagaimana dia tidak ada dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain itu. Dari mana kita tahu bahwa amal kita ini diterima atau tidak? Buka tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan muqaddimah surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ disebutkan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Karena itu hak prerogatif Allah. Tapi ada indikasi, indikator, tanda-tanda. Di antara tandanya adalah ada perubahan. Sebelumnya hatinya keras. Setelah dia taubat, hijrah, lembut, mudah meneteskan air mata. Sebelumnya bakhil, pelit, medit, kedekut. Setelah itu dia kemudian dermawan, murah hati. Sebelumnya pemarah, emosional. Setelah itu hatinya lapang. Nah, ini tanda-tanda amal kita diterima, taubat kita diterima. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada perubahan. Bukan sekedar perubahan fisik. Dari baju kaos jadi baju koko. Dari sebelumnya pakai topi pet, sekarang pakai topi haji. Itu baik. Tapi yang jauh daripada itu adalah nilai-nilai hati, rasa, pikir. Demikian Pak. Masya Allah. Baik. Ini pertanyaannya menarik, berhubungan dengan mungkin ini juga dilema kita sebagai lembaga amil zakat gitu Ustaz ya. Banyak pelaku-pelaku, mohon maaf, pelaku-pelaku riba gitu Ustaz, punya harta yang banyak. Jadi Atum juga di awal sudah menyampaikan sebetulnya. Tapi
kan dana itu banyak Ustaz ya, hasil-hasil riba, bunga-bunganya itu banyak. Dan itu tadi antum sampaikan bahwa Allah tuh maha baik dan Allah hanya menerima yang baik saja. Bagaimana dengan harta riba itu? Apakah bisa dialokasikan ke hal-hal tertentu kah? Atau bagaimana Ustaz? Kitabnya Fatawa Mu'asirah. Bahasa Indonesianya Fatwa Kontemporer. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal. Ketua Ikatan Ulama Dunia di Qatar. Orang Mesir. Alumni Al-Azhar Kairo. Bunga bank konvensional boleh dipakai untuk masalih ammah kepentingan umum. Masjid, anak yatim, fakir miskin. Dalilnya mana? Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Ini umat yang satu. Uang umat ini dipakaikan ke umat ini, bukan personal. Dia dipakaikan untuk masalih ammah kepentingan umum. Itu bagi orang yang menyimpan di bank konvensional. Hijrah finansial, maka pindahkan ke bank syariah. Yang sudah keluar fatwa DSN Dewan Syariah Nasional bahwa semua transaksinya adalah halal syar'i. Bank konvensional tidak mengeluarkan zakat korporat. Bank syariah mengeluarkan zakat korporat. Jadi kita sedang menjalin hubungan usaha. Tidak dizakati harta kita. Sedangkan bank syariah dizakati. 2. Bank konvensional uangnya diinvestasikan ke ternak babi, ke khamar, ke judi. Karena bank tidak mau tahu ini uang dipakai kemana. Jadi kalau kita menyimpan di bank konvensional, berarti kita sudah mensupport perbuatan haram. Karena duit kita itu nanti akan dipakai untuk buka night club, untuk buka diskotik homo, untuk buka perbuatan dosa. Kalau di bank syariah, mau mudharabah bagi hasil, mau murabahah permodalan, dia akan ditanya. Bapak mau investasi apa Pak? Saya mau investasi ternak anjing herder. Nggak bisa Pak, ini haram. Investasi kita ke yang halal-halal saja. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya meletakkan uang saya di bank konvensional, ini hanya untuk jaga-jaga aja biar nggak dicuri maling. Bunganya nggak saya ambil. Bunganya nggak kau ambil, tapi itu dipakaikan untuk investasi yang tidak syar'i. Maka engkau sudah berkontribusi. 3. Sama-sama ada denda. Di bank syariah juga ada denda. Denda di bank konvensional balik ke bank. Denda di bank syariah itu digunakan untuk masalih ammah, maslahat umum. Untuk bantu anak yatim, fakir miskin, orang jompo, dan lain sebagainya. Demikian, Bang Alvin. Baik. Tak terasa sudah hampir 1,5 jam kita belajar malam hari ini. Salah ini terakhir ya, saya ambil dari petanya langsung. Saya pilih yang paling antusias, yang angkat tangannya paling tinggi, saya pilih. Ibu Wiwit. Akhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ustadz Abdul Somad. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, pada zaman sekarang ini kan di era digital kita itu sering berbelanja di seperti Shopee, Tokopedia gitu kan. Nah pembayarannya itu sering ada yang menggunakan Shopee Pay Later gitu. Nah itu gimana Ustadz hukumnya? Riba atau enggak? Terima kasih Ustadz. Jelaskan bagaimana detailnya Bang Alvin. Shopee Pay Later itu pembayaran digital Ustadz. Jadi kita ya hampir mirip kayak bank konvensional. Ya gitu kayak. Ya. Jadi kita bayar kepada
barangnya tuh sekian, barangnya tuh misal anggaplah 100.000. Nah, kita bayar ke Shopee Pay Later karena berjangka itu, jadi bayarnya dilebihkan, ada tambahan di situ, ada ziyadah di situ. Jelaskan detail. Kalau saya punya uang, saya letakkan di bank. Banknya bank syariah. Lalu bank mengeluarkan kartu. Kartunya saya pakai untuk pembayaran. Tak ada masalah. Karena bedanya hanya membayar dengan uang cash dengan tidak cash. Itu yang saya mau minta penjelasan. Apakah dia menawarkan pinjaman berbunga? Artinya dibayar belakangan tapi ada tambahan. Kalau dia bayar belakangan ada tambahan, maka riba. Tapi kalau uangnya sudah di-store duluan, storekan uang, nanti dia potong, maka tidak riba. Makanya jual beli dalam Islam ini tidak terjebak pada nama, tapi dia sistem. Kalau di dalamnya tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, judi, tidak ada zulm, aniaya, maka akan itu boleh. Itu maka saya tadi minta model, jelaskan dulu detail, baru saya pakaikan ke hukum fikihnya. Jelaskan. Memakai juga soalnya gitu. Contohnya harganya barang itu misalkan 100.000 kalau beli cash. Nah, tetapi karena memakai jangka waktu, misalkan kita pilih jangka waktunya itu 6 bulan. Nah, setiap cicilannya itu kalau 100.000 dibagi misalnya 6 gitu kan. Nah, tapi pembayarannya itu nanti kalau dijumlahkan nggak 100.000, Ustaz. Lebih dari itu. Lunasnya, ya lebih gitu. Jadi cicilannya itu per bulannya itu kalau dijumlahkan lebih dari 100.000 harganya, gitu Ustaz. Tadi sudah saya bacakan begitu detail. Saya bacakan detail tadi. Mari saya bacakan balik. Buka handphonenya, kalau ada handphone satu lagi di situ karena ini dipakai untuk buka handphone balik. Saya kalau ngaji saya tunjukkan detail. Coba tengok. Dah. Pertanyaan nomor 74. Jika harga kontan 15.000 rial dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya, boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Jelas? Jelas? Saya ulang sekali lagi. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya lunasnya nanti 1 Januari 2023. Tambahannya harganya jadi 120. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Si penjual dapat manfaat tambahan harga, si pembeli dapat manfaat tempo. Dengan syarat tidak ada pihak ketiga. Sekarang saya tanya, dalam akad Ibu Wiwit, apakah ada pihak ketiga? Enggak ada Ustaz, cuma Shopee aja. Shopee itu pemilik atau dia pemberi pinjaman? Enggak, Shopee itu pihak ketiga. Karena ada sellernya. Shopee itu finance. Finance. Makanya tadi saya jelaskan, saya berinteraksi langsung dengan Bang Alvin. Tak ada orang ketiga. Orang ketiga ini di mana-mana merusak. Jelas? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas Bu Wiwit ya. Artinya Shopee Pay itu
menyimpulkan sendiri apakah semuanya. Halal haram, jamaah tuh tak tahu di mana letak haramnya. Itu maka kalau ngaji saya jelaskan. Begini. Oh, paham orang. Oh, di sini letaknya. Kalau mau simpel, boleh. Tak boleh. Boleh, tak boleh. Apanya yang tak boleh? Ini di mana? Tak bolehnya itu di mana? Kalau akad denda gitu Ustaz, misal kita udah jatuh tempo, kemudian didenda gitu, itu apakah ada tuntunannya atau enggak? Bank syariah itu ada dendanya. Ya. Lalu apa bedanya dengan bank konvensional? Denda pada bank konvensional balik ke bank. Denda pada bank syariah disalurkan kepada masolih ammah, kepentingan umum. Itu bedanya. Jadi banyak orang dia dipotongnya. Sama-sama ada denda. Betul, tapi tengok denda itu kemana perginya. Denda dalam bank syariah tidak kembali ke bank. Disalurkan oleh bank. Bank syariah bayar zakat. Bank syariah mengontrol investasinya kemana. Dan bank syariah mengembalikan denda kepada kepentingan umat. Tidak balik ke bank. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 1,5 jam lebih sesuai jadwal kita. Kita bermajelis ilmu bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini dengan tema yang Masya Allah berdebar-debar kita ya, hijrah finansial. Banyak sekali hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan kita karena segala sesuatu yang hari ini kita kerjakan pasti berhubungan dengan finansial. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pembelajaran, mengambil manfaat dan juga bisa mengamalkan supaya kita juga terhindar dari akad-akad batil, dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala terkait cara menghadirkan harta, cara mengelola harta dan cara mendistribusikan harta. Baik, terakhir Ustadz, mungkin sebagai closing statement pembelajaran kita malam hari ini sebagai penguatan kembali supaya kita bisa hijrah secara total sepenuhnya terhadap kehidupan kita, bukan hanya sekedar ganti casing gitu, tapi kita hijrahnya kafah, harus hijrah semuanya, terutama di finansial ini, Ustaz. Orang yang masih terjebak pada riba itu tauhidnya sumbing, karena dia tidak yakin bahwa Allah akan memberi. Itulah yang menyebabkan dia terjebak kepada riba. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang makan suap? Kenapa orang riswah? Kenapa orang sogok? Karena tauhidnya rusak. Khawatir dia anak ini tak makan. Apa bedanya dengan orang jahiliyah? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak yang dibunuh tanam hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa kau dibunuh, Nak? Ternyata dibunuh karena takut makan. Nanti anak ini tak makan. Maka kata Allah SWT, nahnu narzuquhum, kami yang ngasih mereka rezeki. Cobalah kita merenung sejenak. Kita sampai hari ini, setelah kuliah, setelah sekolah, setelah kerja, menikah, punya anak, apa terpikir dulu oleh orang tua kita bahwa kita akan hidup akan seperti ini? Lalu kenapa kita menghukum anak-anak kita, anak istri kita dengan cara berpikir kita sekarang? Di mana Allah? Berarti sama kita dengan orang yang tak bertuhan. Itulah maka tauhidnya dikuatkan, akidahnya dikuatkan. Ngaji 3. Akidah, fikih, akhlak. Hijrah, hijrah hati, hijrah badan lisan, hijrah harta. Cara supaya kita istiqomah setelah hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Jadi langkah-langkah ini kalau kita ikuti, termasuklah yang kita lakukan setiap Selasa malam ini adalah berjamaah. Bang Alvin masih mau membimbing kita dengan penuh sabar, memilah, memilih, segala macam, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bisa berlanjut. Lalu kemudian kita pula meluangkan waktu.
Kita luangkan waktu. Saya memang Selasa malam Rabu saya di Pekanbaru. Lalu kemudian besok subuhnya kajian Riyadhus Shalihin. Memang sepaket ini Selasa malam Rabu dengan jamaah online. Baru Rabu subuh ada yang ngikuti melalui Zoom, dan ada yang live langsung di masjid musola. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka berjamaah. Berjamaah itu bukan untuk jamaah, untuk saya juga. Saya kalau mau saya istiqomah, saya mesti sering berjamaah. Jamaah saya kajian subuh, kajian zuhur, kajian malam, supaya saya istiqomah. Saya manusia juga. Kalau tidak, susah untuk istiqomah kalau tidak berjamaah. Saling menasehati, saling bertanya, saling berbagi. Berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Demikian Bang Alvin. Berjamaah, karena domba yang jalan sendiri itu biasanya akan dimangsa oleh domba yang terpisah dari kawanannya akan dimangsa oleh serigala, gitu Ustaz ya. Itulah pentingnya berjamaah. Di program Sidak ini kita banyak sekali program-program yang membuat kita istiqomah untuk bisa bersama-sama bermajelis ilmu. Salah satunya pada malam hari ini, Selasa malam kita belajar hijrah bersama UAS. Di Kamis itu kita belajar perbaikan bacaan Quran, kelas tahsin Quran bersama Ustaz Akil, dan hari Jumat itu kantin, kajian rutin Segarkan Indonesia dengan Quran. Kita mengundang guru-guru inspiratif. Nah, Bang Aka bisa ikutin semuanya, nanti update-nya kami posting di grup. Terima kasih. Untuk Abang Aka yang masih stay, jangan live dulu. Terakhir, mohon berkenan minta doanya untuk kita pada malam hari ini, Ustaz. Mohon berkenan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, kami selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, kami selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Takut zina, takut riba, takut haram, takut maksiat, sehingga kami terselamatkan dunia akhirat. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, sehingga dengan rasa yakin itu terasa ringan segala ujian yang kau berikan pada kami di dunia ini. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajzazana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang yang berpikir lurus, berkata lurus, berbuat lurus, beramal lurus ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Saudara kami yang masih terjebak pada utang piutang riba, lapangkan rezekinya, mudahkan ya Allah supaya lepas dari maksiat. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, wala maridan illa syafaitah, berikan kesehatan, kesembuhan. Wala aziban illa zawajatah, yang belum berjodoh berikan jodoh yang soleh dan solihah, yang baik-baik, yang taat kepada engkau, yang membuat iman menjadi sempurna. Wala raghiban illa anjabata, yang belum ada keturunan berikan keturunan, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, jadikan kami orang yang bahagia di dunia karena diterima di akhirat. Allahumma jannibna minal ashqiya al-mardudin, jauhkan kami dari orang yang celaka, yang tertolak di dunia, tertolak di akhirat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, oleh abaina, ayah kami, oleh ummahatina, ibu kami, oleh azwajina, pasangan hidup kami, oleh zuriatina, anak cucu keturunan kami, waliman syarakana, sahabat-sahabat kami, abang, kakak, adik, bapak, ibu yang ikut dalam kajian pada malam hari ini, jadikan ini sebagai nilai amal soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bang Alvin. Terima kasih kepada semua jamaah. Tetap jaga hati, tetap ngaji, baca Quran, tetap selalu waspada.
Insya Allah Allah memberikan perlindungan, Allah menjaga, Allah menguatkan hati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.